Ya Allah, kok dari tadi aku ini nggak dapat barang bekas sih? Masa iya dari rumah karung aku ini kosong? Kalau kayak gini kan, aku ini bisa-bisa nggak dapat penghasilan. Terus aku ini mau makan apa ya? Tuh, ternyata kerja jadi pemulung itu susah ya. Kesiangan dikit, barang bekasnya dipungut orang. Gimana terus? Ah, itu Samsul kayaknya baru pulang kerja. Ah, yaudah deh, aku coba ke sana aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Samsul, Danang. baru pulang kerja? Iya, Nang. Ada apa? Tumben kamu datang ke sini. Iya, Cul. Kebetulan barusan aku ini lewat depan rumah kamu. Terus kamu datang pulang kerja, ya udah deh aku samperin. Oh, gitu. Emang ada apa, Nang? Duh, gimana ya aku ngomongnya? Jadi gini, Cul. Aku ini lagi butuh pekerjaan. Siapa tahu di tempat kamu bekerja ada lowongan pekerjaan, Cul. Lowongan pekerjaan, Nang. Iya, Cul. Maksud kamu ini mau kerja jadi satpam juga, Nang? Ya, apa aja deh, Cul. Satpam boleh, karyawan boleh, OB boleh. Yang terpenting pekerjaan itu lebih baik daripada aku mulung. Soalnya kenapa, Cul? Nih lihat, dari tadi pagi aku nggak dapat apa-apa, Cul. Gimana aku bisa makan? Ya, berhubung aku kelihatan sahabat aku baru pulang kerja, aku ini tanya pekerjaan. Ya siapa tahu ada. Iya, Nang. Aku paham. Tapi aku minta maaf. Kalau di tempat aku kerja yang sekarang itu gak ada, Nang. Gak ada lowongan. Iya, tapi kalau kamu emang niat mau kerja, ada sih pekerjaan. Ya, tapi bukan satpam, Nang. Emangnya apa, Cul? Jadi petani. Petani? Iya, Nang. Kebetulan mantan bos aku yang dulu itu butuh pekerja gitu. Oh gitu, Cul. Emangnya kalau aku boleh tahu, kalau misalkan aku mau, harus daftar kemana, Cul? Ya, kamu datang aja ke rumahnya. Kamu tenang aja. Mantan bos aku itu baik orangnya, Nang. Oh gitu, Cul. Ya boleh deh, Cul. Yang terpenting kan pekerjaan itu ya bisa menguntungkan buat aku. Kalau aku boleh tahu, emangnya rumah mantan bos kamu itu di mana? Alamatnya itu Jalan Seroja. Terus rumahnya itu cat warna oranye sama hijau. Terus di depan rumahnya itu ada pohon mangga besar. Jalan Seroja, warna oranye sama hijau, ada pohon mangga besar. Nah, benar. Kamu datang aja ke sana. Oh, iya, Cul, ya, Cul. Terus sampai sana aku ini mau ngomong apa, Cul? Ya, kamu tinggal bilang aja, Nang. Kalau kamu ini butuh pekerjaan. Terus kamu juga bilang kalau kamu ini temen aku. Oh, gitu ya, Cul. Oke, Cul, siap. Ya Allah, Cul. Makasih banyak ya, Cul. Kamu ini sudah mau bantu aku. Iya, Nang, sama-sama. Udah, kamu jangan ngomong seperti itu. Iya, Cul. Soalnya aku ini butuh banget pekerjaan, Cul. Untung aja kamu ini mau bantu aku. Terus ngomong-ngomong, ya bos kamu itu siapa namanya? Namanya itu Pak Kevin Saputra. Pak Kevin Saputra. Oke. Pak Kevin Saputra, Jalan Seroja, rumahnya warna oranye sama hijau, ada pohon mangganya besar di depan rumahnya. Nah, benar. Oke. Ya udah, Cul. Makasih banyak ya, Cul, kamu sudah mau bantu aku. Iya, Nang, sama-sama. Ya Allah, Cul. Nanti aku bakal ya kasih sesuatu deh sama kamu kalau misalkan aku sudah bekerja. Udah, gak usah seperti itu. Iya. Masa Cul. sama teman seperti itu. Iya, Cul. Ya udah, kalau kayak gitu aku langsung pergi ke Jalan Seroja ya. Aku titip karung aku di sini. Nanti kalau misalkan aku lewat, aku bakal jemput ini ya. Iya, hati-hati. Ya, Cul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aduh, aku harus kemana ya ini? Aduh, ini juga daerah mana lagi? Aku nggak pernah kesini. Aduh, mana aku juga nggak punya siapa-siapa lagi yang harus aku mintain tolong. Kalau kayak gini, aku nggak punya tujuan. Harus kemana ya? Duh, mana aku udah kerasa pegel lagi. Kayak aku jalan udah terlalu jauh deh. Duh, tapi aku nggak mungkin balik ke rumah. Pokoknya aku harus kabur dari rumah. Kalau nggak gitu, pasti dijodohin. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah. Mending aku jalan aja. Siapa tahu di sana ada masjid atau apa gitu buat aku istirahat. Aduh. Ini juga di daerah mana? Semoga aja orang-orang sini gak ada yang usil ya. Kayaknya ini deh rumahnya. Tadi si Samsul bilang rumahnya itu warna oranye sama hijau dan ada pohon mangga di depannya. Ya, kayaknya bener ini deh. Ya udah deh, mumpung di sana ada orangnya, aku coba tanya aja langsung deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, saya mau numpang tanya. Bentar-bentar Mas, saya matikan air dulu. Semoga aja bener ya. Duh, Pak, maaf ya Pak mengganggu. Nggak apa-apa. Ada apa ya Mas? Jadi saya ini mau tanya alamat rumahnya Pak Kevin Saputra Pak. Hah? Apa bener di sini rumahnya? Kebetulan dengan saya sendiri Mas. Masnya ini siapa ya? Dan ada keperluan apa datang ke sini? Saya Danang Pak. Jadi keperluan saya ke sini, saya ini disarankan sama teman saya si Samsul. Katanya sih mantan pekerja bapak di sawah. Jadi saya ke sini itu saya mau menanyakan pekerjaan Pak. Tunggu Mas. Kata Masnya Samsul Arifin Mas. Iya betul. Iya bener Mas. Samsul Arifin itu mantan pekerja saya di sawah. Wah, berarti bener dong Pak. Kalau Samsul itu pernah bekerja sebagai petani di sawah Bapak. Jadi gini Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya itu mencari pekerjaan Pak. Meskipun sebagai petani pun juga nggak apa-apa Pak. Yang terpenting saya ini bisa bekerja. Oh gitu Mas. Sebenarnya sih ada Mas. Ya untuk gantikan Samsul. Oh gitu Pak. Tapi sebelumnya Masnya ini sudah punya pengalaman untuk kerja petani? Belum Pak. Hah? Masnya berarti nggak punya pengalaman sama sekali? Belum punya Pak. Waduh. Terus kalau nanti Masnya kerja di sawah saya, gimana Mas? Ya nanti saya bakal belajar kok Pak. Saya bakal memperhatikan orang-orang yang di sana yang bekerja Pak. Tenang aja Pak. Kalau misalkan saya boleh bekerja, saya tidak akan mengecewakan Bapak. Gimana ya Mas? Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi Masnya harus konsisten dengan apa yang Mas ucapkan barusan. Iya Pak, siap Nanti Masnya belajar dari rekan-rekan yang sudah lama kerja di sana. Terus ya Masnya kalau nggak tahu soal ini, soal itu, Masnya tinggal belajar aja. Iya Pak, siap Pak. Tenang aja Pak. Berarti saya ini bisa diterima Pak. Iya Mas, Masnya langsung bisa kerja di lahan saya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku dapat pekerjaan. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya sama-sama. Tapi ingat Mas, jangan lupa harus konsisten, oke? Iya Pak. Terus saya ini mulai kapan Pak bisa bekerja di sawah Bapak? Masnya bisa mulai besok kerja di sawah saya, oke? Terus lahan sawahnya di mana ya Pak? Lahan sawahnya itu ada di ujung sana Mas. Masnya tahu kan jalan yang mau ke jalan Dek?
Adik. Kak. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja sih? Hikmah? Mas Jana. Loh, Loh. bentar. Masnya kenal sama adik saya kok barusan panggil Hikmah gitu. Kamu Iya Pak. kenal? Hikmah ini teman saya waktu SMA. Iya, kita kenal Kak. Tapi bentar. Kamu ngapain ada di rumah aku? Aku kebetulan datang ke sini mau bekerja Hikmah sama kakak kamu. Loh. Mau kerja gimana maksudnya? Kakak, mau kerja gimana orang ini? Mas ini mau kerja di sawah kakak deh, jadi petani. Hah? Jadi petani? Iya. Aduh, kalau dia itu mau kerja, kayaknya enggak deh Kak. Udah ya, kamu tuh nggak usah sok pede diterima kerja di sini. Nggak ada, pokoknya kamu nggak bisa diterima kerja di sini. Loh. Tapi Hikmah, aku sudah diterima sama kakak kamu. Ya tapi nggak bisa ya. Kak, jangan diterima Kak orang ini Kak. Kakak udah nerima dia, Dek. Lagian kenapa sih? Katanya kan Mas ini temen SMA kamu. Ya, Lagian kalau kakak nggak nerima Mas ini untuk kerja di sawah kakak, siapa yang akan gantikan Samsul? Kamu mau? ya, Ayo. ya enggak lah Kak. Makanya kakak itu butuh orang. Kebetulan ada masnya, ada Mas ini. Ya meskipun Masnya masih belum ada pengalaman, cuman kakak suruh belajar pelan-pelan. Pasti nanti bisa kok. Udahlah Dek, lagian kasihan sama Mas ini. Kamu kenapa sih sensi banget dari tadi? Iya Hikmah, aku memang butuh pekerjaan banget sekarang. Makanya itu aku kesini. Untung aja ya kakak aku tuh baik ya. Kalau nggak ada kakak aku, mungkin kamu nggak bakal kerja. Iya Hikmah, Udah, makasih. ngomong seperti itu. Lihat nih, sekarang kamu gimana? Jadi miskin kan? Itu kamu karena dari aku dulu. Hah? Karma. Udah Hikmah, gak enak ada kakak kamu. Ya udah, Mas, namanya siapa? Nama saya Danang Pak. Mas Danang. Mas Danang besok bisa langsung bekerja di sawah saya. Oh, iya. Tempatnya ini. Mas Danang tahu kan sawah yang 3 petak di ujung sana mau ke jalan Kamboja? Itu jalan satu-satunya Mas untuk ke jalan Kamboja. Nah, di pinggir barat itu sawah saya semua 3 petak. Tahu kan? Oh gitu. Sekarang gini, kalau Masnya nanti nggak tahu atau bingung, silakan tanya sama Samsul aja. Oh iya Pak, siap Pak. Besok saya langsung ke sana pagi-pagi Pak. Ya. Ya sudah kalau kayak gitu Pak, saya mau pamit pulang dulu. Iya, Mas. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Hikmah. Alhamdulillah, aku bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi aku nggak nyangka ya, ternyata ini juga rumah si Hikmah. Nah ya, tapi nggak apa-apa deh. Lagian kan aku bekerja sama kakaknya bukan sama Hikmah. Paling tidak kan aku harus profesional juga. Ya udah deh, yang terpenting sekarang aku sudah dapat pekerjaan. Mulai besok aku bisa bekerja. Aku langsung pulang aja. Dek, kamu ngapain judes banget sih? Katanya dia itu temen SMA kamu. Iya. Tapi kok sikap kamu kayak yang benci sama dia? Malah sampai-sampai kamu bilang ke kakak kalau jangan nerima dia untuk kerja sama kakak. Ya pokoknya dia tuh emang temen adik Kak. Cuman adik tuh punya dendam pribadi sama dia. Sampai sekarang adik gak pernah lupa. Tetap dendam. Nggak baik. Dendam itu nggak baik. Kakak kan sering bilang, jangan sampai membalas dendam. Semua itu ada karmanya. Aduh, iya deh. Kamu ini. Tapi emang benar semua itu ada karmanya. Buktinya aja Mas Danang itu kan sampai sekarang hidupnya nggak berubah, tetap miskin. Buktinya aja sampai cari kerja sama kakak aku, ya kan? Terus Mas itu dapat karma karena kamu. Iya. Hubungannya apa? Dia kan cuma temen SMA kamu. Aduh, udahlah Kak, kakak ini nggak ngerti. Loh, kamu ini gimana? Ya udah kamu mending sana masuk. Kakak mau uji sepeda. Meluyur terus. Aduh, ya Allah, aku harus kemana lagi ya ini? Aduh, mana perut aku udah sakit banget. Aduh, aku lapar. Ini juga, aduh, jalanan udah makin sepi kayak gini.
Aduh, aku bener-bener takut. Mana aku juga nggak tahu aku ini harus kemana. Aku bener-bener nggak ada tujuan. Aku juga nggak punya saudara. Tapi aku nggak mungkin pulang dari rumah. Aku nggak mau balik. Aku nggak mau dijodoh-jodohin. Tapi kalau kayak gini, aku harus sama siapa? Mana ini juga tempat aku nggak pernah tahu sebelumnya. Aku juga nggak pernah kenal sama siapa-siapa. Aduh ya Allah, aku harus kemana ya ini? Mau minta tolong sama orang. Apa iya orang mau bantuin orang asing kayak aku ini? Aduh, mana perut aku udah kerasa kalau aku lapar. Aduh, astagfirullahaladzim. Aku harus kemana ya? Apa aku jalan aja ya? Ya, ikutin aja jalan. Siapa tahu nanti ada yang bisa bantuin aku atau ngasih aku makanan. Aduh, kayaknya lambung aku ini udah kambuh deh. Ya udahlah, mending aku jalan aja. Alhamdulillah, aku sudah dapat pekerjaan. Seneng banget aku. Loh, Devi? Dev? Loh, Loh, bentar. Mas Danang. iya Dev. Ini aku. Loh. Kamu ngapain di sini? Aku kabur dari rumah, Mas. Hah? Makanya aku ada di sini. Loh. Kok bisa-bisanya, Dev? Kamu ini sampai kabur dari rumah kamu? Iya, Mas. Aku ini dijodohkan. Hah? Makanya itu aku kabur sampai sini. Waduh, Dev. Bukannya rumah kamu ini jauh banget? Kok bisa-bisanya kamu ini jalan kaki sampai desa Kalibagor? Ini desa aku, Dev. Desa Kalibagor. Iya. Oh iya, rumah Mas Danang di Kalibagor ya? Iya, Dev. Berarti ini masih masuk wilayah Kalibagor, Mas. Iya, Dev. Kebetulan rumah aku itu di sana. Terus belok kiri. Ya Allah, Dev. Maaf, aku ini soalnya kaget ngelihat kamu ada di sini. Terus kamu ini mau kemana? Aku juga nggak tahu, Mas. Aku harus kemana? Loh, Mana sekarang? Aku ini lapar. Kaki aku juga sakit, pegel. Soalnya dari rumah aku jalan kaki, Mas. oh gitu, Devi. Waduh, kalau kayak gitu ceritanya kan kamu ini membahayakan diri kamu sendiri, Dev. Kalau misalkan kamu ini nggak tahu arah tujuan kamu ini mau kemana, terus kamu ini gimana nantinya? Ya, aku juga nggak tahu, Mas Danang. Ya, pokoknya aku mau pergi aja dari rumah daripada aku harus dijodohin. Loh. Dijodohkan, Devi? Iya, Mas Danang. Maka dari itu, kenapa aku kabur dari rumah? Ya, karena aku nggak mau dijodohin. Tapi, Dev, apa itu nggak bisa dibicarakan secara baik-baik? Kalau semisal ya, kamu ini memilih kabur dari rumah kamu. Wah, Dev, apa risikonya nggak tambah besar, Dev? Nyamuk, Devi. Iya, Mas, banyak banget. Tuh, di sini aja kamu banyak nyamuk. Apalagi di luaran sana, Devi. Ya, tapi mau gimana lagi, Mas? Aku lebih baik kayak gini daripada dijodohin. Aku nggak mau hidup seumur hidup sama orang yang gak aku cintai. Enggak, Mas, enggak banget. Tapi aku lapar, kaki aku capek, pegel. Kalau misalkan aku nggak
terjadi apa-apa. Gimana kalau semisal kamu di rumah aku aja? Di rumah? Apa itu, Mas? Anding tangga. Aduh, Gimana? Kau mau nggak di rumah aku daripada kamu luntang-lantung di jalan nggak jelas? tapi apa aku nggak ngerepotin Mas Danang? Enggak kok Devi, kamu ini nggak ngerepotin. Lagian kan ini inisiatif aku sendiri. Ya udah, kalau kamu mau kita sekarang ke rumah aku, terus kamu makan ya. Tapi Mas Danang ini beneran, Mas. Iya Devi, beneran. Udahlah, kamu gak usah sampai seperti itu. Yang terpenting sekarang kamu bisa aman. Iya, masalah kamu mau pulang kapan, ya itu terserah kamu. Tapi kamu tenang aja. Nanti aku bakal tidur di bagian dapur, biar kamu tidur di depan rumah. Ya harusnya di kamar depan. Oh, aku kira di depan rumah. Ya enggak lah, maaf aku salah bicara. Tapi nanti aku bakal izin dulu ke RT setempat. Aku bakal bilang kalau kamu ini ya saudaraku. Kamu harus bilang saudaraku ya. Takutnya ya nggak diizinkan. Tapi sekalipun nanti kalau misalkan nggak diizinkan, ya kamu biar nanti dibantu untuk cari solusi sama RT setempat. Oke? Iya Mas Danang. Ya udah kalau gitu aku mau. Ya udah. Aku emang lapar. Kalau kayak gitu, sekarang kita langsung ke rumah aku. Kamu makan yang kenyang. Ya banyak nyamuk. Iya. Mana aku bantuin? Nggak usah deh. Udah. Bawa yang itu aja. Iya. Yaudah yuk. Makasih ya Mas Danang. Iya, sama-sama Devi. Alhamdulillah. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Tunggu. Emangnya ini ada apa sih? Kok kamu kayaknya penting banget? Iya sayang, ini tuh emang penting banget. Jadi aku itu mau ngajak kamu buat ikut ke sawah kakak. Ke sawah kakak loh. Aku mau kerja jadi petani gitu. Aduh bukan sayang. Nih aku jelasin ya, kamu dengerin baik-baik. Jadi di sawah kakak itu ada pekerja baru. Dan pekerja barunya itu, dia itu dulu orang yang nolak aku sayang. Aku dulu ditolak waktu SMA. Dia nggak mau jadi pacar aku. Pokoknya aku Serius? ditolak mati-matian. Kamu serius ini? Iya sayang, serius. Kebetulan kemarin dia tuh ngelamar kerja sama kakak aku. Aku udah bilang nggak usah kak, nggak usah diterima. Cuman kakak aku tuh kasihan sayang. Ya tapi aku pikir lagi nggak apa-apa deh dia itu kerja. Lagian kan kalau dia kerja sama kakak, aku bisa ngebully dia, bisa menghina dia gitu. Jadi hari ini aku mau ngajak kamu. Aku tuh mau ngehina dia sayang. Sekaligus aku mau pamer kamu sama dia. Oh gitu, ceritanya kamu ini mau balas dendam. Nah betul sayang, soalnya sampai sekarang aku masih dendam sayang. Aku nggak terima dulu aku ditolak sama dia. Padahal dulu aku ngejar-ngejar. Terus juga dulu aku cantik kok, nggak jelek tapi malah ditolak. Sok-sokan banget orang itu ya. Sampai-sampai nolak cinta kamu. Oh, ya udah, mending kita langsung berangkat aja sekarang, sayang. Iya tapi jangan lupa sayang, kamu juga harus menghina dia sayang. Iya, tenang aja. Yaudah, yuk. Yuk. Yuk berangkat. Dev, Ya kamu Mas. yakin mau ikut aku kerja ke sawah? Ya yakin lah Mas. Ya aku kan juga nggak mau ngerepotin Mas Danang aja. Siapa tahu dengan adanya aku, ya bisa sedikit kebantu di sawah. Aduh Devi, tapi ini hujan loh. Memang kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Tenang aja, nggak apa-apa Mas. Yuk. Ya udah kalau kayak gitu. Nanti pas aku kerja ke sawah, pas aku turun, kamu nggak bisa ikut turun ya, kamu di atas aja, oke? Ya deh, gampang. Pokoknya aku ikut aja dulu. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Gon,
kita kok berhenti di sini? Iya Jack, kita berhenti di sini dulu Jack. Masa mulai tadi dari sana sampai sini kita nggak kelihatan sama Non Devi. Mending kita ini cari di dalam gang aja. Soalnya mulai tadi kamu kan nggak kelihatan Non Devi di jalan kayak gini. Iya bener Gon. Ya udah. Mungkin Non Devi itu ada di dalam gang. Gitu. Ya udah. Iya, Gon. Di sana di depan itu ada gang. Mending kita masuk aja di dalam gang itu. Iya. Mobil taruh sini. Iya Jack, taruh sini aja aman. Iya, Yuk. Sudah, yuk. Nah, Devi, kayaknya kita sudah sampai deh. Di sini? Kayaknya, iya, sepertinya ini sawahnya. 1, 2, 3. Nah, benar, 3 peta. Alhamdulillah. Berarti hari ini aku bekerjanya di sini. Ya udah, berhubung di sana ada tempat duduk, lebih baik kamu duduknya di sana. Kamu gak usah ikut aku kerja. Wih, nggak apa-apa deh mas, aku ikut nyebur. Udah, nggak usah. Ya udah, yuk, ayo ke sana aja. Yuk. Nah, Dev, Iya? kamu duduk di sini aja ya. Oh, serius mas, nggak usah ke sana. Udah, nggak usah. Kamu nggak usah ke sana. Biar ini jadi tugas aku. Tunggu sebentar. Kenapa mas? Han, yang punya saya. Adiknya. Bentar. Kamu ini kan mau kerja. Sama siapa kamu ini? Ini Hikmah. Kebetulan Devi ini mantan aku. Mantan kamu? Loh. Kamu tuh jangan keenakan ya. Sawah ini punya kakak aku. Enak aja kamu kerja bawa perempuan kayak gini. Iya Hikmah. Aku minta maaf ya. Iya mbak, saya minta maaf ya mbak. Tapi saya janji kok, saya nggak akan ngerepotin Mas Danang. Jadi Mas Danang kerjanya ya pasti optimal. Alah, sok-sokan aja ya kamu ngomong kayak gitu. Pasti nanti kamu tuh bakal ngerepotin Mas Danang. Kamu juga ya Mas. Kamu tuh sadar nggak? Ini tuh hari pertama kamu kerja. Enak aja udah bawa-bawa perempuan kayak gini. Sadar seharusnya kamu itu. Sebenarnya Mas Danang nggak mau ngajak saya kok mbak. Cuman ini inisiatif saya sendiri. Ya saya nggak enak aja kalau nggak bantu Mas Danang. Soalnya saya udah dikasih tumpangan buat tidur. Jadi saya ini ya menginap di rumah Mas Danang. Karena saya ada masalah di rumah. Jadinya saya kabur dan dibantuin sama Mas Danang gitu. Oh, jadi gitu. Aduh, kamu juga nih Mas Danang. Kamu itu orang miskin. Nggak usah sok-sokan jadi pahlawan. Sok-sokan bantuin orang. Sayang, jadi ini orangnya. Iya sayang. Jadi ini orangnya. Lihat, kamu bisa tahu sendiri kan gimana dia. Dia itu orang miskin sayang. Tapi sok-sokan dulu nolak aku. Kamu kok bisa sih jatuh cinta sama orang yang kayak gini? Ya. Dilihat apanya, ganteng ya enggak, kaya ya enggak. Ya emang enggak sayang, enggak semuanya. Pokoknya itu dia itu banyak kurangnya sayang. Cuman dulu itu aku tertarik karena dia pinter aja. Lihat nih pacar aku yang sekarang. Dia itu jauh lebih baik daripada kamu. Dia itu kaya. Dan juga seharusnya kamu malu sama Hikmah. Kamu ini sekarang kerja sama kakaknya Hikmah. Iya Mas. Iya doang. Iya. Iya, kalau aku jadi kamu, ya aku gak mungkin lah kerja sama kakaknya Hikmah. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kamu kesini ada apa Hikmah? Suka-suka aku dong. Mau kesini ngapain? Ini juga sawah punya kakak aku, bukan punya nenek moyang kamu. Aku itu datang ke sini emang mau menghina kamu. Aku tuh masih dendam sama kamu. Mau menghina? Udahlah Hikmah. Lagian kan sekarang sudah bukan ranahnya. Toh, itu kejadian sudah lama banget. Aku sekarang juga sudah bekerja di sawah kamu. Jadi nggak usah lah kamu seperti itu. Lagian kan sekarang kamu sudah punya pacar. Tapi nggak bisa gitu ya. Mau gimana pun, aku itu tetap dendam sama kamu. Lihat nih kamu yang sekarang, gimana? Emangnya kamu nggak malu sama aku? Muka kamu tuh emang tebel sama rasa malu ya. Kemarin udah ketemu aku bilang sama kakak aku, biar kamu nggak diterima. Apa tetap aja kamu minta kerja kan? Iya bukannya aku Seakan-akan mengemis gitu sayang. Iya sayang, dia itu mohon-mohon.
Duh, Mas Danang, Mas Danang. Aku pikir nih ya, kamu dulu nolak aku, sekarang kamu jadi kaya gitu. Nggak taunya malah tambah miskin kamu. Udahlah Hikmah, kamu nggak usah ngomong seperti itu. Iya, aku akui keadaan hidup aku sekarang ya memang di bawah. Tapi udahlah, kamu nggak usah sampai menghina kehidupan aku. Lagian kan, aku anggap masalah yang dulu itu sudah selesai. Jadi tolong ya, aku cuma mau bekerja. Kamu nggak usah gangguin aku. Oh, ya udah biarin aja. Kenapa emangnya kalau aku gangguin kamu? Kamu nggak terima? Ya udah, kalau kamu nggak terima, nggak apa-apa. Asalkan kamu berhenti, nggak usah kerja sama kakak aku. Ya nggak gitu juga Hikmah. Udahlah Hikmah. Aku ini kan hari ini baru pertama kali kerja. Tolong dong, kamu nggak usah gangguin aku. Oh, kenapa emangnya? Iya kan, kalau misalkan kerja aku ini nggak bener, tak kamu ini pasti bisa marah sama aku. Ya udah biarin aja, biar sekalian kamu tuh dipecat. Kan aku dari awal emang udah gak mau kamu buat kerja sama kakak aku. Sayang, mantan kamu ini maksudnya orang yang kamu cintai ini susah banget kayaknya ya. Sampai-sampai dia bakal tetap bekerja meskipun ya kamu ngomong kayak gini. Iya Seharusnya sayang. kalau dia punya malu, ya udah, aku bakal berhenti. Biasanya kayak gitu kan. Iya sayang, ya pasti dia itu ya nggak punya uang sayang buat makan, buat kehidupan dia. Makanya itu walaupun udah direndahin kayak gini, dia tetap mau kerja sama kakak aku. Tapi anehnya, meskipun dia susah, ngapain malah bantuin mbak ini lagi? Iya, itu yang aku Seakan-akan heranin sayang. kamu ini orang mampu, bantuin orang. Iya mas. Lagian mbaknya juga, kalau semisal mbaknya mau dibantuin sama orang ini, terus ngelihat keadaan orang ini susah, miskin, ya mbaknya jangan mau lah, yang ada ngerepotin. Iya, saya tahu, nggak apa-apa, saya tahu. Mungkin saya memang ngerepotin, tapi Mas Danang ini mantan saya. Hah? Jadi, Mantan? ya nggak apa-apa. Sedikit banyak, saya tahu kalau Mas Danang itu orang baik. Aduh, udah ya, kamu tuh nggak usah banyak ngomong. Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Nih, aku mau tanya sama kamu Mas Danang. Kamu tetap mau kerja sama kakak aku? Ya iyalah. Kalau misalkan aku gak mau kerja, gak mungkin aku kesini. Ya udah gini aja, kalau kamu mau tetap kerja, nggak apa-apa. Cuman aku tuh belum bisa ya maafin dendam aku sama kamu. Kalau kamu mau dimaafin sama aku ada syaratnya. Mau nggak kamu terima? Emangnya apa Hikmah? Cium kaki aku sekarang. Hah? Ayo cepet cium. Cium. Oh, Apa-apaan sih? iya bener. Nggak mau. Kamu cium kaki Sigma bakal gangguin kamu lagi. Gimana? Mas, maaf sebelumnya ya mas. Kok tambah lama omong kalian berdua ini tambah kurang ajar? Loh? Maaf banget ya. Saya ini kerja sama kakak kamu, bukan sama kamu. Tapi tetap aja ya, aku juga punya kuasa di sawah ini. Sawah ini punya kakak, tapi punya aku juga. Emangnya yang menggaji aku itu kamu apa? Oh, kamu tuh makin ngantuk ya Mas. ngomongnya. Ingat, ini bos kamu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Ayo cepet tinggal cium aja, apa susahnya sih? Gimana kalau misalkan gantian aja? Aku cium kaki kamu cium pantat aku. Kamu tuh kurang ajar banget ya jadi orang. Kamu tuh sadar kamu siapa di sini? Iya Ingat, aku sadar. Cuman kalau misalkan harga diri aku di injak-injak seperti ini, masa iya? Ya jangan Mas. Tapi ya aku tuh punya kuasa di sini. Aku ini bos kamu juga. Jadi kamu harus turutin apa mau aku. Ayo cepet cium gak sekarang? Gak mau kamu? sayang. Gimana kalau dia dorong aja ke sawah? Iya, ke sana maksudnya. Iya. Oke kalau kayak gitu sayang. Ya udah, kalau kamu nggak mau cium kaki aku, nggak apa-apa. Tapi inget ya, aku mau kasih pelajaran buat kamu. Ayo sini, ini ikut aku dulu. Sini ikut. Kemana sih? Loh. Ini pelajaran buat kamu. Rasain, dasar orang miskin. Mbak Mas. Makanya, kalau kamu miskin, ngomong tuh jangan sembarangan. Mas Danang bisa Mas. Coba aja, tadi kamu mau cium kaki aku. Pasti nggak bakal kayak gini kan? Makanya jadi orang jangan sok-sokan. Ya tapi gak usah kayak gitu, ini berlebihan. Astagfirullah. Kamu gak usah ikut-ikut ya. Bisa Mas. Hikmah, mau kalian berdua ini apa sih? Lagian salah aku ini apa? Kamu tuh nggak sadar salah kamu apa? Kamu itu sok-sokan jadi orang. Tadi kan aku minta kamu itu cium kaki aku, tapi kamu nggak mau kan? Ya udah terima aja, kamu kena lumpur tuh. Hikmah, kamu nggak usah jadi orang sombong ya. Ini
Sawah kakak kamu, bukan punya kamu. Dan gini lagi ya Hikmah, kesalahan aku cuma gara-gara nolak kamu untuk jadi pacar aku. Gak lebih dari itu Hikmah. Emang pantas kamu ngelakuin ini sama aku, hah? Ya, kalau menurut aku pantas-pantas aja. Karena apa? Walaupun sawah ini punya kakak aku, tapi aku juga berhak ya. Apalagi pekerjanya kayak kamu, pantas diginiin. Tapi ya Hikmah, sesalah-salahnya aku itu gak ada sangkut pautnya Hikmah sama aku ini kerja di sini. Sekarang gini aja Hikmah, gimana kalau misalkan posisinya kamu yang aku dorong ke sawah? Kamu mau atau enggak? Sadar diri. Kamu siapa mau dorong aku ke sawah? Aku ini majikan kamu ya. Majikan gak punya otak kamu itu. Pecat aja sayang, pecat aja. Kamu yang gak punya otak. Udah ya, pokoknya mulai sekarang kamu gak usah lagi kerja di sawah kakakku. Hikmah, tanpa kamu suruh, aku juga gak bakal mau kerja di sini lagi. Ya udah bagus Kalau kalau gitu. misalkan ya orang-orang tahu kelakuan adiknya Pak Kevin itu seperti kamu, gak akan ada yang mau kerja sama kakak kamu. Aku tinggal bilang aja sama orang-orang, sebenarnya pekerja kakakku yang baru itu orangnya ya kurang ajar, jelalatan matanya sama aku. Aku tinggal bilang gitu aja. Nanti kan nama baik kamu tercoreng. Aduh, Mbak. Tapi awas ya Hikmah, Banget kalau fitnah orang. semoga aja kamu mendapatkan balasan dengan apa yang sudah kamu dan pacar kamu ini lakukan. Ya gak mungkin Ingat lah. ya, aku nggak pernah ikhlas atas didikan kamu itu. Kamu tahu kenapa aku dulu nolak kamu? Karena kamu ini wanita gak punya otak. Kita pergi dari sini. Kamu tuh yang gak punya otak. Ingat. Awas ya, pokoknya kamu berhenti, gak usah kerja di sini lagi. Aduh, Kurang ajar banget sih Hikmah itu. iya. Lagian, aku ini nggak punya salah apa-apa sama dia itu. Iya mas, kalau aku udah kerja kan cuma karena dulu pernah ditolak sama Mas Danang. Astagfirullah, tapi kok sampai kayak gini? Mas, aku minta maaf ya mas, aku nggak bisa berbuat apa-apa barusan. Karena aku juga ya nggak sampai habis pikir kalau Mas Danang sampai didorong ke sawah. Udah Devi, nggak apa-apa. Yang penting aku bakal berhenti kerja di sini. Iya, Aku kalau misalkan tetap bekerja di sini, aku bakal tetap dipermalukan. Bener mas, ya udah sekarang mending Mas Danang pulang terus mandi ya mas. Tuh, kurang ajar banget ya sayang. Udah tahu salah, masih aja dia itu sok-sokan. Kan kesannya dia itu nyumpahin aku yang nggak baik sayang. Udah, nggak kira. Dia itu bukan ya pencipta kita. Udah kamu tenang aja, yang terpenting balas dendam kamu ini terjawab. Iya. Aku lihat mukanya dia, kayaknya malu banget sama kamu. Iya, bukan cuma malu sayang. Pasti dia itu sebenarnya dendam. Cuman dia kan orang miskin, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa ya kan? Bener kamu. Tapi ya udahlah. Mbak, permisi. Iya. Iya mas, ada apa? Jadi gini Mas, Mbak, kita ini cari orang. Siapa tahu Masnya sama Mbaknya tahu. Cari orang? Iya Mas, Kalau boleh tahu, cari orang siapa mas? namanya Devi Mas. Ciri-cirinya orangnya cantik dan juga rambutnya panjang Mas. Waduh, kalau cuman cantik dan rambutnya panjang mah di sini banyak mas. Oh iya bener pak. Ya kalau bapaknya punya fotonya, kita bisa lihat dulu pak. Iya. Mungkin ada fotonya gitu biar kita bisa tahu pernah kelihatan orang itu apa enggak. Iya Mbak, bentar Mbak, kebetulan Iya. saya ada Mbak. Ini Mbak. Loh, ini kan. Yang sama Mas Danang barusan sayang. Iya yang ada di sini kan. Kenapa barusan? Barusan. Iya mas, barusan orang ini ada di sini. Terus Non Devi ini kemana? Ke sana pak. Tapi tunggu pak, emangnya ada apa ya pak? Kok sampai bapak ini cari perempuan itu? Udah Mas. Yang penting orang ini sekarang ada di mana Mas? Kalau sekarang kita nggak tahu ada di mana pak. Sayang. Tapi ya sayang, kalau aku pikir pakai logika, Mas Danang kan dalam keadaan kayak gitu, banyak lumpurnya. Pasti dia tuh pulang ke rumahnya. Pasti perempuan itu kan juga ikut ke sana sayang. Bentar, Iya bener-bener. Mas Danang. Iya pak, perempuan itu sama laki-laki baru di sini. Mas, laki-laki. Yang bener kamu Mas? Iya Mas, bener. Oh, ya kalau semisal bapak ini mau ketemu sama perempuan itu, kita bisa nganter kok. Iya ya Mas. Ya udah Mas, mending Masnya sama Mbaknya ini tolong ya Mas, saya anterin Mas. Iya boleh. Tapi ngomong-ngomong, Masnya ini jalan kaki. Iya Mbak. Ya udah Jack, mending kamu itu ngambil mobil sekarang. Nanti aku Sherlock. Oke. Cepet Jack. Ya udah pak, bapak ikutin kita aja. Iya ya Mas.
Mbak, makasih banyak ya Mbak. Iya, iya, iya. Ini ke Alhamdulillah, arah ya sana, Allah. Mas. Tapi Masnya ikutin saya dari belakang jalan kaki nggak apa-apa ya? Ya Mbak, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan ya Mbak. Ya. Mari, mari. Iya ya Mbak. Mas Danang. Iya, Dev. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya semua ini salah aku deh, Mas. Coba aja, aku tadi nggak ikut Mas Danang ke sawah. Mungkin perempuan itu nggak akan marah sampai seperti ini, Mas. Udahlah, Dev. Kamu nggak usah nyalahin diri kamu sendiri. Lagian, sekalipun kamu nggak ikut, Hikmah bakal seperti itu sama aku. Ya tapi kan marahnya juga gara-gara aku, Mas, sebenarnya. Udah, kamu nggak usah ngerasa bersalah. Sekarang aku minta tolong ya sama kamu, ambilin aku baju ganti di lemari aku. Soalnya aku kotor. Iya, Mas, bentar ya. Ya, makasih banyak ya, Dev. Baru pertama kali kerja udah kayak, loh, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kamu ini menculik orang ya? Hah? Menculik orang? Iya. Enak aja kalau bicara. Barusan ada 2 orang mencari perempuan yang sama kamu. Udah diam. Mana Non Devi? Saya lihatnya ke dalam, Pak. Bapak cari Devi. Iya Mas, bener. Tapi sebelumnya saya minta maaf, Pak. Ini cuma salah paham. Saya nggak menculik Devi. Saya cuma bantu Devi. Iya tahu. Gogon, Alhamdulillah ya Allah, Non. ngapain kamu kesini? Iya Non. Saya kesini cari Non Devi. Cari aku? Buat apa kamu cari aku? Sedangkan kamu tahu kan, aku kayak gini tuh karena apa? Iya Non. Saya ini tahu Non. Udahlah Non. Mending Non Devi ini pulang sekarang. Pulang gimana maksud kamu? Enggak ya, Gon. Pokoknya aku nggak mau pulang. Aku nggak mau dijodohin. Iya Non. Saya ini tahu Non. Tapi Non Devi harus tahu perjodohan itu dibatalkan Non. Dibatalkan? Iya Non, bener. Aduh, Gogon, kamu nggak usah bohongin aku ya. Kamu kayak gini biar aku pulang aja kan. Gon, aku bukan anak kecil lagi. Yang kamu bilang kayak gitu, aku langsung percaya. Non, kalau saya bohong sama Non Devi, saya berani Non dipecat sama Non Devi. Bentar. Pak. Oh, Bapak ini malah bilang non sama orang ini. Setahu saya kalau orang sudah dipanggil non itu orang kaya. Udah. Si Gogon ini anak buah papa aku. Kan aku udah bilang, aku datang ke sini dibantuin Mas Danang karena aku tuh kabur. Devi. Kabur karena aku mau dijodohkan. Devi, kamu juga bilang ya kalau aku ini nggak menculik kamu. Siapa yang bilang menculik? Ini. Apa bener kamu ya? Iya. Mas Danang ini bantuin aku. Ya, saya kira nyulik. mbaknya ini diculik sama si Danang, soalnya bapak ini tadi sampai ya mukanya itu panik. Berarti Mbak ini orang kaya ya? Aduh, nggak usah dijelasin deh Mbak. Saya kaya atau miskin percuma juga. Salah 3 petak punya kakak Mbak itu. Bisa nggak beli sekarang? Sudah Dev, sudah. Udah Non. Perempuannya sombong banget. Mantan aku sampai diginiin. Tapi bentar Gon, kamu serius? Kalau perjodohan itu dibatalin, kalau kamu bohong, taruhannya pekerjaan kamu. Iya Non. Awas, mobil. Udah Mas, ini mobil punya Non Devi. Kamu bawa siapa ini? Sama Cik Non. Serius Jack? Aduh ya Non. Apa saja ya kalau kamu bawa yang Berarti, apa Mas? Cepet Jack. berarti mbaknya ini kaya banget. Non Devi. Alhamdulillah, gak apa-apa Gon. Jack, aku mau tanya sama kamu, bener perjodohan ini dibatalin? Iya Non, bener Non. Oke kalau kayak gitu, awas aja ya. Kalau sampai kalian bohong, kalian berdua bakal aku pecat. Iya Non, gak apa-apa. Iya Non. Ya udah Non. Soal tadi yang saya bentak-bentak mbaknya, saya minta maaf ya Mbak. Aduh mas, kalau kayak gini, kamu minta maaf sama aku. Dari tadi, bukannya kamu arogan ya? Iya tapi saya kan gak arogan sama mbaknya. Saya arogan kan sama si Danang ini, Mbak. Ya tapi kan sama aja. Mas Danang ini mantan aku, dan dia yang bantuin aku. Sekarang gini deh, kamu mau minta maaf nggak sama Mas Danang? Kalau kamu nggak mau minta maaf sama Mas Danang, apa saja ya, aku bakal laporin kamu ke polisi. Kok sampai bawa-bawa polisi, Mbak? Ya iyalah, emangnya kalian berdua ini nggak sadar apa yang kalian lakukan ini salah? Iya. Ya udah, Mbak. Kita sadar kalau kita salah.
Ya tapi jangan laporin kita ke polisi, Mbak. Iya Mbak, kita minta maaf Mbak, tapi jangan bawa polisi. Malah minta maaf sama aku. Mas, saya minta maaf soal yang barusan. Iya Mas Danang, aku juga minta maaf. Mas Danang tetap kerja deh di sawah kakak aku. Hikmah, sekalipun kakak kamu datang ke rumah aku nggak bakal sudi Hikmah kerja dengan keluarga kamu lagi. Kalian seperti ini gara-gara takut dilaporin polisi kan? Oh, enggak kok. Kita tulus minta maaf. Oh gitu. Ya udah, kalau kayak gitu, tolong jilat sisa lumpur ini. Oh, kalau misalkan kalian pengen dimaafin sama aku. Oh iya, jilat aja. Katanya bener tulus. Iya, tapi jangan kayak gitu juga dong, Mas. Loh, ya udah. Tadi aja kamu nyuruh aku untuk cium kaki kamu. Sekarang hak aku dong. Kalau misalkan kamu ini nggak mau menjilat ini, ya udah, siap-siap dilaporin sama polisi. Iya. Mas, Jangan, Mas. Mas, aku benar-benar nyesel. Mas, aku minta maaf, Mas. Sekarang pertanyaannya, kalian berdua ini mau nggak menjilat ini? Iya, itu kan kotor, Mas. Kalian pikir sawah tadi itu nggak kotor? Iya. Iya, tapi Aku ini sakit hati ya. Iya. Oh, udah, Mas Danang. Sabar, Mas, sabar. Udah. Ya udah, kalau mereka memang nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi tetap kita harus laporin. Oh iya, Mas Danang. Gini, Mas. Ini kan anak buah papa juga udah bilang kalau perjodohan ini dibatalkan. Alhamdulillah. Jadi aku bakalan pulang. Tapi ya, Mas Devi. Danang juga tenang aja. Sebagai tanda terima kasih aku mau ngajak Mas Danang buat kerja di perusahaan papa. Apa? Kerja di perusahaan papa kamu? Iya Mas, jadi Mas Danang nanti bisa kerja kantoran, bukan kerja di sawah 3 petak, tapi yang punya sombong banget. Tapi Devi, kamu ini serius? Serius Mas, gimana Mas Danang mau kan? Ya aku mau Devi. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah kalau kayak gitu, mending kita siap-siap aja. Tapi aku juga mau Pak, ambil baju. Bapak percaya kan kalau saya ini bukan penculik Pak? Dia yang bantuin aku Gon, aku tidur di sini di rumah Mas Danang. Tapi saya nggak macem-macem kok. Iya Mas, Dia walaupun saya percaya. mantan aku tapi dia tuh baik banget. Mantan non Devi. Iya. Dev, ya udah kalau kayak gitu gimana kalau kita masuk dulu? Oh iya, sekalian aku juga mau nata baju aku Mas. Oh iya, aku sambil lalu mau bersihkan badan aku ini. Iya. Ya udah kerja kantoran ya. Jangan kerja di sawah 3 petak tapi yang punya sombong. Siap-siap ya. Kalau kalian nggak mau menjilat ini, siap-siap dijemput sama polisi. jangan, Mas. Makanya kalau misalkan nggak mau, jangan bertingkah semena-mena sama orang. Kalau sekarang siapa yang rugi? Kalian berdua kan? Yaudah yuk. Devi. Ya. Devi. Tapi ini kamu beneran? Aku bakal bekerja di perusahaan papa kamu. Ya beneran lah Mas Danang. Masa bohongan? Ya ini bentuk rasa terima kasih aku sama Mas Danang. Ya Allah, terima kasih banyak ya Devi. Kamu baik-baik sama aku. Ya Mas Danang juga baik sama aku. Ya. Makasih ya Mas, Masnya sudah bantu non Devi ini. Iya Mas, sama-sama. Ya sudah, kalau kayak gitu kita masuk dulu. Sambil lalu saya mau bersihkan badan saya ini. Iya Mas. Mari. Iya Mas. Sayang, gimana? Masa kita bakal di penjara ini? Ya enggak sayang, aku juga gak mau. Aduh sayang, tapi kita gimana ini? Kalau misalkan polisi datang ke rumah kita, aduh gimana sayang, aku bisa diusir sama kakak sayang. Ya aku juga mikirnya kayak gitu. Gimana ini solusinya gimana? Aku bingung. Sayang apa kita kabur aja ya sayang? Kita keluar kota gitu. Kalau kita tetap di sini kita pasti dicari sama polisi sayang. Ya itu yang aku pikirkan. Lagian kamu mendorong mantan kamu sampai ke sawah. Ya itu kan ide kamu. Iya memang ide aku. Tapi kan ini semua gara-gara kamu. Duh, udahlah, nggak usah ngomel-ngomel di sini. Mending kita pergi aja sayang. Takutnya Mas Dadang tuh kesini lagi. Ayo cepet sayang.